Bacaan firman Tuhan bagi kita dan teksnya itu terambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-7 sampai 11. Text for the reading of the Word of God today is taken from John chapter 14 verse 7 to 11. John 14 7 to 11. Yohanes 14 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan itu sendiri. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca dan yang mendengar firman Tuhan. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and hear and obey the Word of God. Kesatuan antara anak dan Bapa. The unity between the Son and the Father. Ada 3 poin yang akan kita pelajari bersama dari tema yang kita dengar pada hari ini. Yang pertama yaitu mengenal anak, mengenal Bapa. Melihat anak, melihat Bapa. Anak ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam anak. 3 points: knowing the Son, knowing the Father. Number 2, seeing the Son, seeing the Father. Number 3, the Son is in the Father, the Father is in the Son. Itu 3 poin yang akan kita dalami bersama dari firman Tuhan yang kita pelajari pada saat ini dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-7 sampai ke-11. Saudara, saya masih mau mendalami ayat per ayat dari teks Yohanes pasal 14 ini karena saya merasa ini firman Tuhan yang dalam sekali, yang Tuhan Yesus sampaikan, yang Bapa sampaikan, yang Roh Kudus sampaikan untuk kita nikmati, kita dalami, kita pahami sebagai hiburan kekuatan bagi kita bersama-sama. I still love to dig these verses from John chapter 14 because I found it so deep, a lot of comfort
from these verses. Konteks daripada ayat-ayat ini, khususnya ayat 7, 8, 9, 10, 11, itu kita harus kembali kepada ayat yang pertama, di mana murid-murid dalam keadaan bingung, khawatir, ragu, takut, karena Tuhan Yesus katakan bahwa dia akan diserahkan, akan dihakimi, dan tentu dia akan disalibkan dan mati. The context of these verses from verse 7, 8, 9, 10, 11 as our texts today should be understood from verse 1, where the disciples of Jesus are in trouble, psychology as well as spiritually. Because Jesus already mentioned to them that He is going to die. They lost, they were afraid. Mereka gelisah. Dan Tuhan Yesus menolong mereka dari 2 khotbah yang lalu. Saudara masih ingat Tuhan Yesus bilang, kamu tidak usah gelisah, kamu tidak usah khawatir, kamu tidak usah takut, meskipun saya akan mati. Supaya kamu tidak gelisah dan khawatir dan ragu dan takut, caranya begini: percayalah kepada Allah dan percaya juga kepada aku. Saudara pasti masih ingat ya, cara Tuhan Yesus menolong mereka menghadapi kekhawatiran dan kegelisahan dan ketakutan dan kekhawatiran. Percaya kepada Allah dan percaya kepada aku. Tuhan Yesus menaruh dirinya sama tinggi dengan Allah, sama tinggi dengan Bapa. Ini menekankan bahwa dia juga adalah Allah. In order to help them to solve the problem in their worries and fear, Jesus said, this is the way. You believe in me, you believe in God. That's how you face the worries and fears. Itu adalah perintah dia, supaya mereka tidak harus takut, gelisah. Tapi sekaligus dia juga memberikan kepada mereka hiburan. Dia bilang, kamu tidak usah khawatir, setelah kamu percaya kepada Allah, percaya kepada saya akan pergi ke surga, ke Bapa untuk siap istana, mansion, rumah untuk kita tinggal bersama-sama. You should not be worried, afraid, because I am going to the Father and I'm going to prepare the mansions, palaces for you that you can live with me. And after that I'm coming back to get you. Setelah itu saya akan datang kembali dan membawa kamu kepada Bapa dan kita tinggal bersama-sama. Itu hiburan, itu kekuatan yang luar biasa yang Tuhan Yesus kasih kepada murid-muridnya. Betapa dia perhatikan mereka, peduli mereka. This all emphasize the care and love of Jesus for His disciples. And you and me as well might remember. Kita harus ingat betapa Tuhan peduli kepada murid-muridnya, tentu peduli juga bagi kita. Itu 2 minggu lalu. Minggu kemarin kita belajar lagi dalam konteks yang sama. Mereka masih gelisah itu. Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya untuk ingat bahwa untuk menuju ke sana, menuju ke Bapa, tidak ada jalan lain kecuali melalui saya. You can only go to the Father. You can only go to enjoy the mansions, the palace, the beautiful place, if you believe in me. Because I am the way, I am the truth, and I am the life. Karena sayalah jalannya itu. Saya adalah jalannya itu. Tidak ada jalan lain. Saya adalah kebenaran itu, tidak ada kebenaran yang lain.
saya adalah hidup itu, tidak ada hidup yang lain. Kalau murid Tuhan Yesus tanya, tolong tunjuk jalan, Tuhan Yesus tidak bilang, oh kamu ke sini ya, kamu buat ini ya, kamu buat itu ya. When the disciples of Jesus asked him, can you show us the way? He said, I am. He did not say, this is the way. He said, I am the way. Akulah jalannya. Itu berarti you don't need other way. You only need me. That means believe in me. Jadi tidak perlu jalan yang lain. Karena banyak orang ingin mencari jalan lain ke Bapa. Jalan lain apa? Dengan buat baik, dengan amalan. Itu jalan-jalan yang orang buat. Berpikir bahwa dengan jalan itu mereka ke Bapa. Tapi Tuhan Yesus bilang, bukan itu. Jalannya saya. You need me. You don't need to make another way by yourself. By using your own ability or your own righteousness. I am the righteousness. I am the truth. Saya jalannya itu. You only believe in me. You just believe in me. Hanya percaya saja kepada saya. Because I am the way. Not only the way, I am the truth. Not only the truth and the way, I am the life. Sayalah jalannya, sayalah kebenarannya, dan sayalah itu hidup. Dan lewat saya kamu datang ke Bapa dan ke rumah Bapa. Kenapa? Lewat saya, karena saya dan Bapa itu satu. Itulah pengajaran hari ini. Why you need me? Because I am with Father is one. There is profound, specifically unification between me and the Father. I am the Father. I and the Father are one. Aku dan Bapa itu satu. Waduh, Tuhan Yesus ini dia punya giringnya itu luar biasa. Untuk menolong mereka tidak harus khawatir. This is still the way of Jesus to help them in facing the worries, fears, and when they are in trouble. Ini cara Tuhan Yesus menolong mereka tatkala mereka masih ada dalam ketakutan, kegelisahan itu. Kamu percaya Bapa, kamu percaya saya. Kenapa? Karena saya dan Bapa satu. You must believe the Father, you must believe me, because I am and the Father are one. I and the Father are one. Because I and the Father are one, knowing me is knowing the Father. Karena saya dan Bapa itu satu, maka kamu kenal saya, kamu juga akan kenal Bapa. Itu poin kita yang pertama. You must know me in order to know the Father. If you know me, you know the Father. Because Father and me are one. Karena Bapa dan saya ini satu, maka kalau kau tahu saya, kamu tahu Bapa. You must know me. How? You will know me by listen to me. Bagaimana tahu saya? Ya tahu saya dengan mendengar saya punya kata-kata. Karena kata-kata saya itu kata-kata Bapa juga. Nah, Bapa dan saya satu. Ini saudara menunjukkan bahwa dia adalah Allah, toh. Kalau dia manusia, bagaimana dia pasang diri serata dengan Bapa, sama dengan Bapa? This emphasizes that He is God, the true God. Otherwise, He cannot say that I am with the Father are one. He must be God. That's why He said, you must believe in God, you must believe in me. Engkau harus percaya kepada Bapa, engkau percaya kepada saya, karena saya juga Allah. Karena saya dan Bapa satu. Makanya kalau kamu kenal saya, kamu kenal Bapa.
kamu harus kenal saya. Bagaimana kenal saya? Ya caranya ya mendengar firman saya. Bagaimana mendengar firman saya? Ya dengar pengajaran-pengajaran yang sudah saya sampaikan. Karena sayalah yang tahu siapa itu Bapa. Only me know who is the Father. If you want to know the Father, you listen to me. Makanya Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18, saudara bisa buka ayat itu, dikatakan di sana bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu tentang Bapa kecuali Anak yang ada di pangkuan Bapa yang menyatakannya. John chapter 1 verse 18, it says there that no one know the Father, but it is the Son of God who sits on the bosom of the Father, di pangkuan Bapa itu. Itu menunjukkan betapa dekatnya Tuhan Yesus dengan Bapa. Semua yang berhubungan dengan karakter dan sifat dan action dan rencana dan wisdom dan cinta kasih dari Bapa itu hanya bisa kita tahu lewat Tuhan Yesus. Dan kalau saudara tarik kembali dari pasal 1 ayat 18 naik ke atas di ayat 1, Tuhan Yesus bilang apa? I am the Logos, the Word. Saya itu firman itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. In the beginning, there is Word. The Word is with God and the Word is God. John 1 verse 1. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan dengan jelas, untuk mengenal Bapa harus lewat Dia. Makanya Dia datang sebagai Allah itu, Dia datang menjadi manusia untuk Dia membuka rahasia-rahasia surgawi tentang Bapa itu. That's why He must become man. The Word became flesh. John 1 verse 14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Dia menjadi manusia seperti kita supaya Dia bisa menjelaskan dan menolong kita siapa itu Bapa, supaya kita mengenal Bapa. In order that we may know God, the Word must become flesh. He becomes flesh, that He can explain to us who the Father is, who God is. Dia menjadi manusia supaya Dia bisa menjelaskan kepada kita manusia siapa itu Bapa. Makanya Dia bilang, kenal saya, kamu kenal Bapa. Maka Dia harus datang ke bumi untuk menyampaikan kepada manusia tentang Bapa itu. Makanya saudara lihat di pasal pertama, kedua, ketiga, sampai dengan pasal yang ke-12. Itu menceritakan, menjelaskan tentang bagaimana Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Saudara lihat di sana. Dalam pasal itu Dia bicara publik, jelaskan. Sampaikan. Ngajar. Ministry. Pelayanan dibuat agar orang-orang mengenal Bapa. Agar orang-orang waktu itu mengenal apa itu kerajaan Allah. Itu pelayanannya secara publik. His public ministry from John chapter 1 up to John chapter 12. Saudara masih ingat, the end of John chapter 12, He said, you must believe in me, because in me you have the life. Itu terakhir, waktu Dia sudah bicara kayak umum, dia tutup dengan percaya kepada. Nanti pasal 13 dan pasal 14 sekarang, itu Dia khususkan ke murid-muridnya. Chapter 13 and 14, He take
time specifically for his disciples. But before that, he spent time to help the people to understand who God is. Dia menjelaskan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang banyak di pasal 1-12 tentang siapa itu Allah. Supaya orang mengenal siapa itu Allah. Bagaimana Allah punya rencana. Bagaimana Allah punya action. Bagaimana Allah punya perbuatan. Bagaimana Allah punya power. Bagaimana Allah punya karakter dan sifat-sifatnya. Bagaimana Allah punya wisdom. Everything about the action and planning and wisdom and authority and power of God were explained by Jesus from chapter 1 to chapter 12. So everyone understand that. Semua orang mengerti itu. So that people may know the Father through Him, so that people may believe the Father through Him, so that people may follow the Father through Him, so that people may love the Father through Him, so that people may serve the Father through Jesus. That is the point from chapter 1 to 12. But then chapter 13 to 14, he now explained them specifically. You must know the Father through me. That's why he said, I have been with you for a long time and you haven't known me yet. Dia bilang, saya sudah lama dengan kamu, tapi kamu belum kenal saya juga. Itu dia mau sampaikan kepada mereka kembali. Lihat yang saya sudah jelaskan, saya sudah ajarkan, saya sudah sampaikan selama ini. Semua yang saya omong itu, semua yang sudah saya jelaskan, semua yang sudah saya buat itu adalah Bapa sendiri. Whatever I said, I do, I have done, those are the Father's word. So that's why you need to believe in the Father. You must believe in me. Percaya kepada Bapa, percaya kepada saya. Mengenal saya, mengenal Bapa. Makanya saudara, orang Yahudi, mereka itu, orang Israel, mereka punya pola kehidupan mengajar untuk mengenal Tuhan itu sangat luar biasa. Belajar di rumah, belajar di sinagoge, belajar lagi di sekolah. Semua hidup mereka tuh belajar terus tentang Allah. Dan Tuhan Yesus datang dan menjalankan ini, mengajar. Makanya dia terkenal sebagai rabi, sebagai guru, sebagai nabi. Poinnya sebagai rabi, guru itu adalah apa? Sebagai nabi adalah supaya dia menjelaskan tentang Bapa. Supaya mereka mengenal Bapa. That was his task before he died. He came to explain and teach us, the teacher, rabbi, prophet, to open the secrets of heaven. Dia datang untuk membuka rahasia surgawi itu, agar supaya orang-orang waktu itu mengenal dia, mengenal Bapa. Itu yang dia omong di poin pertama yang kita belajar. That is the first point. You must know, you must understand the Father through Jesus. Maka saudara, bagi kita saat ini, kita juga harus belajar itu. Belajar tentang Bapa lewat Tuhan Yesus. Because only through Jesus you know Father. If you want to know Father, you have to learn from Jesus. You know me, you know the Father. Makanya saudara, di dalam perjanjian lama, Allah itu memberitahukan kepada bangsa Israel supaya mereka mengenal Allah itu. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4-9 itu disampaikan strategi untuk mengenal Allah itu. You must remember this text as God already mentioned to the Israelites how to know God, as mentioned in Deuteronomy chapter 6 verse 4-9. You must know God and teach your children again and again and again and again and again and again wherever you are. Bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan lewat Musa
untuk selalu mengajar kepada anak-anak. Setiap orang tua mengajar anak-anak itu ulang untuk mengenal Allah. Ulangan pasal 6, saudara catat itu. Nah, itu penting. Ulangan pasal 6, Deuteronomy 6:4-9, ayat 4 sampai 9. Engkau harus ajar anakmu ulang to know God. The Israelite must do that. Teach the children again and again. When you lay down, talk to the children. When you wake up, talk to the children. When you walk around, talk to the children. Wherever you are, di mana saja, waktu duduk, waktu tidur, waktu bangun. Sudah lihat dalam Ulangan pasal 6 itu. Ngajar ulang agar umat mengenal Allah. Dan itu dijalankan oleh setiap bapak atau ayah dari orang Israel dan setiap ibu dari setiap orang Israel. This is the big, most important word of the parents of Israelites. The father and mother must teach their children again and again. Orang tua harus ajar anaknya ulang. Ngajar ulang di rumah, bawa mereka ke sekolah, bawa mereka ke sinagog, ajar ulang tentang Tuhan itu. Siapa itu Tuhan? Karya penciptaannya, karya penebusannya, karya pelepasannya, action-actionnya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hikmatnya, kasihnya, kebaikannya, janjinya, firman-nya, peringatannya. Itu disampaikan ulang-ulang. That is the job of the parents. Parents work together with the teachers, work together with the priests, everyone together working to help the children so that you can provide solid, spiritual, fearful children of God. Mengajar anak ulang-ulang supaya anak mengenal Allah, takut akan Allah. Makanya sudah lihat dalam Ulangan pasal 6 itu. Mereka ulang. Tapi saudara, kita lihat kembali di kita punya diri. Apakah kita diajar oleh orang tua begitu? Are we do that to our children? If we did it, praise the Lord. But if we have not done that yet, then let's do it. Kalau kita belum buat seperti yang Tuhan ajarkan, seperti di Ulangan pasal 6, tidak ajar ulang-ulang, maka haruslah kita siap untuk ajar ulang-ulang. Seperti dikatakan untuk ajar ulang-ulang, waktu tidur, waktu bangun, waktu jalan, dipasang di tiang pintu, dipasang di pintu gerbang, dipasang di tangan, dipasang di kepalanya. Diingatkan sana itu ulang-ulang supaya mengenal Allah. Setelah itu Tuhan Yesus datang, dia sampaikan lagi ulang-ulang. After that, you see, Jesus came to the Israel people, and teach them again. Dia datang lagi dan dia ngajar ulang-ulang. Kenapa? Supaya mengenal Bapa. Dan ini penting untuk saudara dan saya catat. Sejauh mana kita mengenal Bapa? You and me must write down and notes and remember and ask yourself, how far have you known the Father? How far have you known Jesus? Knowing Him through the teaching at school, at home, at the church. Mengenal Dia lewat rumah, di mana orang tua kita ajar kita, di sekolah, di mana sekolah yang takut Tuhan mengajar anak kita atau kita sendiri, dan mengenal Tuhan lewat khotbah seperti begini. Karena lewat pengajaran di gereja itu kita belajar mengenal Bapa lewat Tuhan Yesus. Through the preaching and teaching from
the church, through the church, we all learn to know God and know God through Jesus and His teaching. Makanya mengajar sekarang, ini adalah bagian dari belajar untuk mengenal Bapa. Dan kita harus ajar anak-anak kita untuk setia mendengar, mempelajari, mendiskusikan firman Tuhan Yesus. In order to know the Father, untuk mengenal Bapa. Tuhan Yesus omong di sini, engkau mengenal saya, engkau mengenal Bapa. Knowing me, knowing the Father. Because Father and I myself are one. Ini saudara pengaruhnya besar terhadap kita punya iman. Our faith depends on how much you learn about God's Word. And the faith will affect your worries. Iman kita itu dipengaruhi oleh sejauh mana kita belajar tentang Tuhan Yesus punya firman. Dan iman kita menolong kita menghadapi gelisah dan khawatir-khawatir kita. Ketakutan-ketakutan kita. Dan Tuhan Yesus memberikan jalan keluar itu. Kita hanya bisa percaya Bapa, kita hanya bisa percaya Tuhan Yesus kalau kita kenal Bapa. Kalau kita kenal Tuhan Yesus. We can only believe in God properly and believe in Jesus properly if we know Father and the Son. And we can only know the Father through know the Son. And that's why we need to spend the time to learn about the Father through the Son. Word. Kita bisa kenal Bapa lewat firman Tuhan Yesus Kristus. Dan caranya itu tadi saya sudah summarize dengan Ulangan pasal 6. Belajar, ulang. To read it, and read it, and read it, and read it. And learn, and learn, and learn, and learn. And talk, and talk, and talk, and talk. And discuss, and discuss, and discuss, and discuss. About the Word of God. That's how we know the Father, through the Scripture. But it's not only that. And then he said, to answer Philip's question, can you show us the Father? We want to see the Father. That's enough. Dia bilang, Philip bilang begini, Tuhan Yesus, tunjuk kepada kami, Bapa itu sudah cukup. We like to see Him. Itu poin yang kedua. Mereka mau lihat Bapa. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Philip, masa kamu sudah lihat saya, kok kamu masih tanya Bapa lagi? You have seen me. Why you ask that question? Engkau sudah melihat saya sama dengan melihat Bapa. Apa maksudnya? What is the point? Seeing me, seeing the Father. You see me, that means you have good connection with me. It seems like you have good connection with the Father. You don't need to see Him. You just see me. You see the Father. Engkau lihat saya sama dengan engkau lihat Bapa. Dan tatkala engkau melihat saya, itu sama dengan engkau punya relasi dengan saya. You must build good connection with me. You must build good relationship with me. And when you have this relationship with me, it seems like you have with the Father. Because I and the Father are one. Saya dengan Bapa itu satu. Jadi saudara harus punya koneksi. Seeing is actually understand, but also making connection. Jadi poin yang kedua ini saudara, Tuhan Yesus mau bilang kepada para murid dan kepada saudara saya, untuk membangun relasi dengan Tuhan Yesus. Kalau hanya tahu saja, tidak cukup. It's not enough to only know God and Jesus. You must have connection with Him.
in your faith. Makanya poin pertama, mengenal Bapa sudah cukup. Harus melihat dan berelasi dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus. Karena kalau hanya tahu saja, setan juga tahu. Setan juga tahu Allah itu ada, hanya setan tidak percaya. Bedanya apa? What's the difference if you only know God, you only know Jesus, but you don't believe and you don't have connection with Him? Because Satan, the devil, also knows God. Maybe better than you and me. But the devil, does not believe in God. That's why you need to see, to believe, to have relationship with God. That makes you different with the devil. Membuat kita beda dengan setan. Apa bedanya? Setan hanya tahu tapi tidak percaya. Kita harus tahu Bapa, tahu Tuhan Yesus, yang belajar, dan percaya dan punya relasi dengan Tuhan. Itu yang membuat kita beda dengan setan. Saudara, saya dulu pernah kaget waktu saya baca buku-buku yang ditulis oleh orang ateis, buku teologi. Orang ateis menulis buku teologi bisa lebih hebat dari para pendeta, para teolog. Tapi mereka tidak percaya. Dan mereka belajar. Itu namanya orangnya tahu tapi tidak percaya. Makanya poin kedua ini penting. That's why the second point is very important. Knowing Him, knowing the Father, knowing Jesus, knowing the Holy Spirit. But you have to see Him and making connection. Relationship, seeing each other. You believe in Him and you make connection with Him. Percaya kepada Dia dan bikin relasi dengan baik berdoa, devotion, meditation, talking with God. Itu namanya melihat Dia. Nah, kalau kita hanya belajar saja, tapi tidak ada meditasi, berelasi, tidak ada devosi, tidak ada doa, tidak ada komunikasi dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus, what's the point? Itu hanya tahu di otak saja. Dan ini yang terjadi. Banyak orang tahu Tuhan di otak, tapi tidak mengadakan relasi secara pribadi, secara intim, secara dekat dengan Tuhan. Saudara dengar firman Tuhan hari ini, saudara belajar. Tetapi kita belajar bukan saja belajar untuk tahu, tapi belajar untuk berelasi dengan Tuhan. You learn to know God, but not only to know God, but you learn to make connection with God, following His direction, His word. Makanya saudara harus tanya sekarang pada diri saudara. Setelah saudara tanya, saudara tahu tentang Tuhan, pertanyaan berikut. Seberapa jauh relasi saudara dengan Tuhan? After asking how much you know God, the second question is, how far is your relationship with God? Are you spending time with Him a lot? Or are you spending time with other things a lot more than with Him? Jadi pertanyaannya, berapa banyak saudara buang waktu dengan Tuhan? Masing-masing bisa renungkan. Wah, saya kayak kerja di restoran jam sekian sampai jam sekian, pulang sudah capek, buka kitab tidak bisa lagi. Itu pertanyaan. Saya main bola sekian banyak, pulang badan sudah sakit, berdoa tidak bisa, amin juga lupa karena ngantuk. Saya terikat dengan HP, nonton terus, tidak bisa waktu dengan Tuhan. Itu pertanyaan untuk kita masing-masing. Oh, bukan saja itu, misalnya yang teologi, belajar, bikin assignment, project, tulis. Tetapi tidak ada waktu dengan Tuhan. Ibu-ibu contoh yang lain, kerja di rumah, bersihkan ini, bersihkan itu, cuci piring, bersihkan lantai, bersihkan pakaian, macam-macam kerja. Ada waktu untuk Tuhan atau tidak? Sebagai guru, mengajar, betul, sepertinya rohani, mengajar rohani. Tapi ada waktu dengan Tuhan atau tidak? You as teacher, when you teach, the question, have you
spend time with God or not, even though you teach them what God wants. Students, learn about theology. Learn. Do you have spent time with God or not? Making relationship with God or not? Or maybe you don't have time for that. Or maybe just little. Parents, cleaning, cooking, and do a lot of work at home. But then, do you have time for God or not? Ini pertanyaan penting. Karena banyak orang terikat dan terlilit dan terjepit dalam sistem hidup yang begitu membuat sibuk sehingga mereka tidak ada waktu untuk berrelasi dengan Tuhan. So many people get hooked on their busyness of working and all activities and have less time making connection with God. Ini penting, saudara. Ini aplikasinya berhubungan dengan poin kedua ini. Kita semua masing-masing harus tanya pada diri sendiri. Berapa persen waktu saya berrelasi dengan Tuhan? Berapa persen saya buang untuk kehidupan saya? Untuk aktivitas saya sebagai guru, sebagai atlet, sebagai pekerja, sebagai dosen, sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai mahasiswa, sebagai apa saja. Sebagai pendeta, sama juga. Karena kita sibuk, kita lupa kita spending time dengan Tuhan. Bisa juga kita spending time dengan Tuhan, tapi biasanya terjadi kita hanya 2 menit. Berdoa 2 menit selesai. Kenapa? Karena tidak ada waktu untuk berrelasi dengan Tuhan. We seem to be so busy and we don't have time for God. Kadang-kadang juga teman-teman kita membuat kita hilang waktu. Bukan saja kerja membuat kita kehilangan waktu, tapi persahabatan dan social connection juga bisa buat kita punya waktu habis. Bola, olahraga, belajar, banyak hal yang kita bisa sebut. Bahkan yang ini saya sebut kembali lagi, yang ini bisa juga buang waktu banyak. HP ini bisa buat kita hilang berrelasi. Makanya mari kita renungkan poin kedua ini. You want to see the Father, you see me. You make connection with me. And we are together all the time. So now, you must build connection. Seeing the Father is building connection with the Father and Jesus. Saudara tentu sudah tahu ya cara membangun relasi dengan Tuhan. Pulang dan kita lihat kita punya waktu masing-masing. Bagaimana kita spending time dengan Bapa secara spiritual melihat Dia. Yang terakhir, last point. I say last point because some of you already sleep on the chair. Saya lihat saudara ada yang mengantuk, makanya saya harus katakan ini poin terakhir. Biarlah senyum dan mata terbuka sedikit. This is my last point. I and the Father are one. Aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Dan dikatakan di sana, kalau kamu tidak percaya kepada saya, Dia mau supaya mereka percaya kepada Dia. Dia bilang, kalaupun kamu tidak mau itu, cukup percaya tentang apa yang Bapa dan saya sudah kerjakan. You just believe in me. Otherwise, just look at the work that I have done and the Father has done. Jadi saudara, apa yang Bapa sudah kerjakan dalam Tuhan Yesus, terlalu banyak. There are a lot of work that Father has done through Jesus. Saudara ingat, dalam kita punya PA saya jelaskan tentang pekerjaan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. You can remember the work of God, the Father and the Son and the Holy Spirit. The work of creation, redemption, and sanctification, and adoption, and election, and predestination, and justification, and sanctification, and glorification, and all things I can mention. Ada banyak yang bisa saya sebut, saudara, pekerjaan Bapa itu dalam Tuhan Yesus, dalam Roh Kudus. Berapa saya ingat ya? Pemilihan, penentuan, pembenaran, pengudusan, pemuliaan, adopsi, pemeliharaan.
So many of them. Kalau itu mau digali satu-satu lagi, wah, tidak bisa ada waktu kita. Hanya mau omong ciptaan saja di dunia ini tidak bisa kita tidak bisa omong poin-poin ciptaan Tuhan yang begini banyak. It will take a lot of time to talk just about creation and work of God in creation. It will take a lot of time to talk about God's work in Jesus Christ through the work of redemption and justification. It will take a lot of time for us to learn about the work of God through the Holy Spirit, the work of sanctification and adoption and election and predestination. Itu waktunya banyak sekali, saudara, kalau kita mau ngomong tentang pekerjaan Bapa dalam Tuhan Yesus dalam Bapa. But you can see when God the Father works, the Son is working and the Holy Spirit is working. Saudara bisa lihat pekerjaan Tuhan Yesus dalam Bapa dan Anak. Waktu Bapa bekerja sebagai pencipta, firman Tuhan katakan, semua yang diciptakan itu lewat firman. When you see the work of creation, when God creates everything, He creates everything through the Word, which is Jesus Christ. Waktu Tuhan Allah mengutus Tuhan Yesus untuk menjadi penebus penyelamat kita, Tuhan Yesus yang datang, tapi Bapa yang utus. Roh Kudus bekerja dalam kandungan Maria. Waktu Roh Kudus diutus, Tuhan Yesus bilang, saya dan Bapa akan mengutus. Makanya kita lihat Bapa dalam Anak dan dalam Roh Kudus, Anak dalam Bapa. Father is in the Son, Son is in Him. All the works of the Father are the work of the Son. All the action of the Son and the teaching of the Son are the Father. And when you see all this work of the Father and the Son and the Holy Spirit, we are called to thank Him. Because He first loved you and me by His action in electing, predestinating, creating, redeeming, and sanctifying. Those are the work of Him. Amazing. The Father, Son, and Holy Spirit. That's why we need to thank Him. Itu pekerjaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai Allah. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Bekerja untuk melayani kita, to show His love. Ini untuk tunjukkan Dia punya cinta kasihnya. Nah, kalau saudara dan saya sudah mendengar kasih Bapa, action Bapa, action Tuhan Yesus, action Roh Kudus, di dalam pilihan, di dalam penentuan, di dalam pembenaran, di dalam pengudusan, dalam pemuliaan, you got a call to thank Him, to respond, react to His love. His love in all those things. Kita dipanggil untuk bereaksi terhadap action dari Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan kita punya thank itu tidak lain, yaitu membuktikan iman kita, buah-buah iman. You thank Him by showing the fruit of your faith. Buah hidup kita tentu tidak lain jika kita belajar bersama bagaimana kita punya ketaatan, kita punya kasih. Makanya dalam Ulangan pasal 6, saudara, Tuhan bilang kepada orang Israel, love your God. Hai Israel, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. And you must know Him and serve Him. Kasihi Dia, tahu Dia, berelasi dengan Dia, dan layani Dia. Itu juga yang diringkaskan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-22. Ayat 37-40. Ringkasan dari 10 firman itu. Mentaati 10 firman dengan cara mengasihi Allah dengan segenap hatimu,
segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Because He first love you. Karena Tuhan sudah dahulu mengasihi engkau dengan tadi yang saya jelaskan. Sekian banyak rantai keselamatan itu, kita dipanggil untuk mengasihi Dia. Karena Dia dahulu action untuk kita. Itu yang Tuhan Yesus simpulkan berdasarkan Ulangan pasal yang ke-6. On the base of Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9. You must love Him after knowing Him. Serve. Kita dipanggil untuk berterima kasih, untuk mengasihi Dia. Seperti Yohanes pasal 4 ayat 19. 1 John chapter 4 verse 19. We are to love God because He first loved us. He first loved us. How did He first love us? He elects us, He predestined us, He creating us, He justifying us, He sanctifying us, and He's going to glorify us. And many more, adopting us, looking after us. That's why we need to love and serve Him. Maka kita dipanggil untuk mencintai Dia. Mencintai Dia, mencintai Tuhan Yesus, mencintai Bapa, mencintai Roh Kudus. Dengan semua keadaan kehidupan kita tadi sudah diringkaskan oleh Tuhan Yesus. Kekuatan kita, jiwa kita, raga kita, hati kita, kekuatan kita, dan tentu juga mengasihi sesama kita. You love Jesus, you love the Father, you love the Holy Spirit. You know Jesus, you know the Father, you know the Holy Spirit. You see in Jesus, you see in the Father, you see in the Holy Spirit. And after knowing, seeing, you must love Him who first loved you. As the Father, Son, and Holy Spirit. Karena Bapa dan Anak satu, kita dipanggil untuk mengenal Dia dengan logika kita, dengan belajar kita, tapi bukan saja mengenal Dia, belajar mengenal Dia, tetapi juga kita dipanggil untuk berelasi dengan Dia. Setelah tahu dan berelasi dengan Dia, langkah terakhir yaitu melayani Dia. To know, to love, and to serve. Because Father, Son, and Holy Spirit is one God. Mengenal, berelasi, mengasihi, dan melayani. As He first loved us. Amen.